Dalam setiap penyelenggaraan pilkada, isu kemiskinan dan kebodohan kerap menjadi panggung sandiwara yang dimainkan oleh para politikus untuk menarik simpati para pemilih. Fenomena ini terjadi bukan karena solusi belum ditemukan, tetapi lebih karena ketergantungan sebagian politisi pada kemiskinan serta kebodohan masyarakat. Mengapa demikian? Karena mereka tahu bahwa masyarakat yang hidup dalam kekurangan, apalagi yang minim pendidikan politik, adalah target yang mudah dipengaruhi. Janji-janji perubahan yang seringkali hanya menjadi bumbu kampanye bisa dirancang untuk menciptakan harapan palsu. Dalam konteks ini, kemiskinan dan kebodohan tampak seperti didesain agar tetap ada dan menjadi sumber kekuatan politik. Pilkada seringkali mengungkap strategi para calon yang mendekati masyarakat miskin, bukan dengan menawarkan program yang konkret, tetapi dengan politik uang dan memberi bantuan sementara. Bantuan seperti sembako, uang tunai, atau hadiah-hadiah lain menjadi alat praktis untuk menyentuh hati masyarakat yang kurang mampu. Mereka yang membutuhkan bantuan untuk kebutuhan sehari-hari lebih mudah tergiur oleh bantuan instan daripada janji-janji pembangunan yang mungkin terasa jauh dari jangkauan. Maka dalam kampanye, politikus seringkali tampil dengan bantuan semacam ini yang pada dasarnya hanya membantu masyarakat dalam jangka pendek, akan tetapi gagal mengatasi akar kemiskinan itu sendiri. Di balik bantuan-bantuan politik itu ada sebuah masalah besar yang jarang sekali dibahas, yaitu ketergantungan yang tercipta akibat bantuan semacam itu bisa membuat masyarakat miskin merasa terikat pada para politikus yang mereka anggap peduli. Jika ini terjadi di seluruh pelosok negeri, kita bisa melihat bagaimana kemiskinan dipelihara agar bisa dijadikan alat yang efektif untuk mengumpulkan suara dalam setiap pemilu dan pilkada. Tidak hanya kemiskinan, kebodohan ataupun minimnya pemahaman politik juga memiliki peranan strategis dalam mempertahankan kekuasaan. Ketika masyarakat tidak dibekali dengan pendidikan yang cukup, mereka cenderung lebih mudah percaya pada kampanye yang penuh janji muluk-muluk. Minimnya literasi politik menjadikan masyarakat mudah tergiur oleh janji-janji, sekalipun janji itu terlihat tidak realistik. Para politisi yang tidak memiliki gagasan nyata untuk perbaikan bangsa bisa memanfaatkan kondisi ini, mengemas kampanye mereka dengan retorika yang memukau tanpa memberi solusi yang konkret. Dalam lingkungan seperti ini, diskusi tentang visi dan misi sejati seringkali tidak mendapatkan tempat. Bukannya menyampaikan program konkret yang bisa dipertanggungjawabkan, para calon juga mengandalkan narasi yang memikat hati tetapi dangkal. Narasi seperti memajukan desa, memberikan pekerjaan, atau mewujudkan pemerataan seringkali hanya berupa kata-kata tanpa arah. Masyarakat yang kurang memahami dinamika politik mudah termakan oleh retorika ini dan cenderung menempatkan harapan pada figur tertentu berdasarkan perasaan simpati daripada evaluasi yang mendalam. Di berbagai daerah di Indonesia, kita sering melihat bagaimana kemiskinan menjadi panggung bagi para calon politikus untuk melakukan pencitraan. Rumah-rumah warga yang sederhana dijadikan latar pengambilan gambar ketika politikus berbincang dengan warga miskin. Hal itu dilakukan untuk memperlihatkan kedekatan mereka dengan rakyat. Namun sayangnya, pendekatan semacam ini tidak diikuti dengan upaya nyata untuk memperbaiki kondisi kemiskinan. Di balik layar, bantuan yang diberikan hanyalah formalitas tanpa komitmen jangka panjang. Disinilah letak masalah besarnya. Tanpa komitmen untuk benar-benar memperdayakan masyarakat, kemiskinan akan terus ada dan dijadikan ladang bagi mereka yang ingin mengambil keuntungan politik. Pola ini seakan berulang setiap kali musim pilkada datang. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan mungkin sengaja dipelihara agar dapat dimanfaatkan setiap kali dibutuhkan. Jika kemiskinan dihilangkan, suara yang mereka anggap mudah dibeli juga bisa hilang. Masyarakat yang mandiri secara ekonomi dan cerdas secara politik cenderung tidak akan begitu mudah terbuai oleh janji-janji kosong. Pilkada 2024 seharusnya menjadi momentum bagi masyarakat untuk melihat dengan lebih jeli apa yang sebenarnya mereka butuhkan dari seorang pemimpin. Masyarakat Indonesia tidak cukup hanya percaya pada citra atau janji-janji yang disampaikan di masa kampanye. Masyarakat perlu bertanya, apakah bantuan yang diterima hanya akan selesai ketika kampanye berakhir, atau adakah upaya yang lebih konkret untuk memberdayakan mereka dalam jangka panjang? Apakah calon pemimpin mereka benar-benar mengerti kebutuhan masyarakat atau sekedar ingin memenangkan pemilu dengan memanfaatkan kemiskinan dan kebodohan? Selain itu, pendidikan politik harus diperkuat, baik melalui pendidikan formal maupun melalui kampanye kesadaran politik di tingkat lokal. Pemilih yang cerdas akan memilih pemimpin berdasarkan program yang realistis dan bukti kinerja, bukan hanya berdasarkan janji ataupun pemberian materi yang sifatnya sesaat. Disinilah tantangan terbesar bagi masyarakat Indonesia dalam menyongsong Pilkada 2024.
untuk keluar dari pola ketergantungan yang sering kali diciptakan oleh politikus dan menuju kesadaran politik yang mandiri dan kritis.